Pasca dugaan keracunan, Satgas MBG periksa SPPG Kolongan 1. Pertikaian antar warga, 2 desa di Dumoga, 11 warga dan Babinsa jadi korban. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Pasca dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru di Kota Tomohon, Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Kota Tomohon melakukan pemeriksaan di SPPG Kolongan 1 pada Jumat siang. Tim Satgas MBG Kota Tomohon melakukan pemeriksaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kolongan 1 usai dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru di Tomohon. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan operasional dapur MBG ini ditutup sementara usai insiden dugaan keracunan. Dalam pemeriksaan ini, Satgas MBG juga memonitor terkait higienitas ruangan, dapur hingga peralatan yang digunakan. Pemeriksaan ini sembari menunggu terbitnya hasil uji sampel makanan dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan serta Laboratorium Kesehatan Daerah. Saya ditugaskan oleh Kasatgas, oleh Satgas MBG untuk berkunjung ke SPPG Kolongan 1 untuk memastikan bahwa tempat ini memang ditutup sementara, kan? Jadi ditutup sementara dalam jangka waktu yang sambil menunggu hasil lab dari BPOM dan lab Kesda. Jadi kami datang berkunjung ini sekaligus juga memastikan keadaan tempat dan tempat-tempat di SPPG Kolongan 1 apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Itu yang kami pastikan untuk kami laporkan kepada Pak Wali Kota dan kepada Kasatgas. Dari si luar sampai dalam itu bagus, kelihatan aman-aman saja, semua memenuhi syarat saya lihat. Pihak Badan Gizi Nasional Wilayah Tomohon memastikan saat ini operasional SPPG Kolongan 1 ditutup sementara. Kami sendiri dari pihak BGN menerima untuk kunjungan tersebut, kami bersikap kooperatif, jadi kami tidak tertutup, kami menampilkan semua apa yang ada di dalam dapur sendiri. Dan kami pastikan apa yang sudah di dapur ini sesuai dengan aturan atau SOP yang ada. Untuk saat ini, dapur sendiri kami lakukan, dari pihak BGN melakukan penutupan sementara untuk mereda keadaan, sekaligus kami menunggu hasil, di mana pada saat kejadian, sampel makanan sudah dibawa, tapi kami masih tetap menunggu bagaimana hasil dari sampel makanan tersebut. SPPG Kolongan 1 adalah dapur MBG yang beroperasi sejak Desember 2025 lalu. SPPG ini melayani 12 sekolah serta golongan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan penerima manfaat lebih dari 2.500 orang. Yanemike Singal, Kompas TV, Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, pasca dugaan keracunan massal di sejumlah sekolah di Kota Tomohon, salah satu sekolah yakni SMK Negeri 1 Tomohon masih menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring. Inilah suasana di SMK Negeri 1 Tomohon, Sulawesi Utara. Salah satu sekolah yang terdampak dugaan keracunan massal usai para siswa dan gurunya mengonsumsi paket makanan bergizi gratis pada Senin 26 Januari lalu. Hingga Jumat pagi, sekolah ini masih menerapkan pembelajaran jarak jauh. Keputusan sekolah untuk menerapkan PJJ dimulai sejak Rabu 28 hingga Jumat 30 Januari 2025. Rencananya, sekolah akan mulai menerapkan pembelajaran tatap muka atau normal pada Senin 2 Februari. Pasca dugaan keracunan massal ini, paket makanan bergizi gratis di SMK Negeri 1 dihentikan. Seiring ditutupnya SPPG Kolongan 1 atau dapur MBG untuk sementara waktu.
Yanemike Singal, Kompas TV, Tomohon, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, hingga Jumat pekan lalu atau hari kelima pasca kejadian ratusan siswa sekolah menengah atas di Kota Tomohon diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis, puluhan siswa masih rawat inap di 3 rumah sakit di Kota Tomohon, salah satunya di Rumah Sakit Bethesda. Rumah Sakit Bethesda Tomohon masih merawat 11 pasien atau siswa yang diduga keracunan MBG. Para pasien ini masih menjalani perawatan intensif dari rumah sakit, namun kondisinya sudah relatif membaik. Kalau untuk saat ini, pasien yang dirawat, yang awalnya ada 19 orang. Tapi sampai hari ini, 8 orang sudah pulang, jadi yang tersisa 11 orang pasien. Sejauh ini bagaimana kondisi pasien yang masih dirawat hingga Jumat siang? Kalau untuk kondisi yang sekarang mungkin sudah ada perubahan dari awalnya, tapi mungkin masih ada kayak ada keluhan, mungkin masih ada mual, masih ada muntah, tapi sudah ada perbaikan dibandingkan yang pertama kali dirawat seperti itu. Apakah ada rekomendasi untuk tindakan medis selanjutnya dari para pasien yang masih dirawat saat ini? Kalau untuk tindakan medis berdasarkan apa keluhan dari pasien dan perjalanan penyakit yang ada. Data dari Dinas Kesehatan Kota Tomohon hingga hari Jumat, total pasiennya masih dirawat di 3 rumah sakit berjumlah 40 orang. Sementara di hari ke-6 atau Sabtu 31 Januari, pasien yang dirawat tinggal 2 orang, yakni 1 pasien di Rumah Sakit Bethesda dan 1 lainnya di Rumah Sakit Gunung Maria. Dugaan keracunan MBG ini dilaporkan terjadi di 3 sekolah di Tomohon pada Senin 26 Januari lalu. 3 sekolah tersebut yakni SMA Caritas, SMK Santa Familia, dan SMK Negeri 1 Tomohon. Ratusan siswa termasuk guru dilarikan ke 3 rumah sakit dengan keluhan sakit perut, mual, dan diare. 67 orang dari total 182 yang mengalami gejala keracunan terpaksa rawat inap di ketiga rumah sakit tersebut. Yanemike Singal, Kompas TV, Tomohon, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, saudara. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai menekankan percepatan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG aglomerasi di wilayah 3T di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini ditekankan Wagub saat memimpin rakor percepatan pelaksanaan program MBG di Provinsi Sulut. Wagub juga mengingatkan Satgas MBG di kabupaten kota dapat mengawasi dan memastikan dengan baik pengelolaan paket MBG agar kasus keracunan tidak terjadi lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah 3T yang tersebar di 12 kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai menyebut diproyeksikan ada sebanyak 127 dapur MBG di 3T yang akan segera dibangun di Sulawesi Utara. Dalam proses pembangunan SPPG terpencil tersebut, pemerintah mengakui masih ada sejumlah kendala, diantaranya calon investor yang sulit dihubungi sehingga menghambat proses aktivasi dapur MBG di wilayah tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tengah mengejar target agar SPPG terpencil segera beroperasi di bulan Maret 2026. Sulawesi Utara ada 127 SPPG terpencil yang baru diaktifasi ya. Itu baru 17, berarti ada 111 yang belum. Nah ini kita dorong untuk segera diambil. Kesulitan yang paling kita dapatkan dalam mengaktifasi ini SPPG terpencil adalah investor yang sudah ditetapkan mereka sulit dihubungi sebagian. Jadi salah satu kesimpulan kita mempercepat itu dengan menelpon dan memberikan WA supaya kita ada dokumen digital. Kalau kita sudah hubungi, dilakukan oleh SPPJ Ketua Satgas Kabupaten Kota. Itu setelah itu baru kita mengusulkan ke BGN RI pergantian investor yang sudah dipercayakan. Kalau kita mengikuti rapat yang barusan, infonya dari tim Satgas Provinsi menekankan bahwa pada bulan Maret kalau bisa untuk 127 titik ini bisa rampung
sehingga bisa segera di-appraisal dan beroperasional. Itu kira-kira memungkinkan tidak dengan waktu sekarang sudah akhir Januari menuju Maret? Nah, ini semua tinggal koordinasi ke Satgas masing-masing di tiap kabupaten kota dengan investor, sehingga bisa menanyakan terkait komitmen agar supaya pada bulan Maret SPPG 3T ini bisa selesai pembangunannya dan dapat terappraisal dan beroperasional. Rapat percepatan program MBG di Sulawesi Utara ini juga membahas terkait rantai pasokan bahan baku di dapur MBG, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG terpencil, di mana pemerintah mendorong bahan baku MBG mulai dari karbohidrat, sumber protein hingga buah sebisa mungkin terpenuhi dari hasil pertanian dan peternakan lokal. Jika kebutuhan tersebut belum bisa terpenuhi dari produksi lokal, bisa dicari alternatif dari wilayah lain. Rakor ini dihadiri para wakil kepala daerah se-Sulawesi Utara. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi pertikaian antar warga dua desa di Dumoga, 11 warga dan Babinsa jadi korban, akan kami hadirkan usai jeda berikut. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Unit Reskrim Polsek Malalayang, Kota Manado berhasil menangkap satu orang terduga pelaku kekerasan dengan senjata tajam atas nama Valen Kaunang, umur 19 tahun. Pelaku berhasil ditangkap di Desa Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara pada Jumat pagi. Satuan Unit Reskrim Polsek Malalayang, Manado akhirnya berhasil menangkap Valen Kaunang, tersangka dugaan kekerasan dengan senjata terhadap salah satu warga. Dari keterangan polisi, kejadian ini bermula saat tersangka meminjam telepon genggam atau handphone kepada korban. Dari situ terjadi adu mulut antar korban dengan tersangka. Beberapa saat kemudian terjadi perkelahian antar korban dan tersangka. Setelah itu, tersangka langsung menganiaya korban dengan senjata tajam dan menyebabkan jari korban nyaris putus. Teman dari korban meminjam HP kepada korban, namun korban tidak memberikan dan memarahi korban yang atas nama J dan lanjut memarahi pelaku dan mengajak berkelahi. Setelah itu diajak keluar, sampai di luar pelaku kembali lagi masuk ke kos karena pelaku tidak mau buat keributan di kos. Setelah berselang beberapa menit, korban datang kembali mengajak berkelahi pelaku dengan cara menarik tangannya dan menendang perutnya sebanyak 1 kali. Dari situ pelaku merasa marah atau emosi, langsung mengambil parang di dekat lemari. Saat ini tersangka sudah ditahan di Polsek Malalayang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara dari Kota Palu, pesawat Boeing 737 Lion Air tujuan Palu, Sulawesi Tengah dari Makassar gagal mendarat di Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Pesawat tersebut terpaksa dialihkan mendarat ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Hingga Jumat pekan lalu belum ada keterangan resmi dari otoritas bandara terkait hal tersebut. Dari pantauan aplikasi Flight Radar, satu pesawat Boeing 737 Lion Air dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu gagal mendarat. Pesawat sempat memutar dan akhirnya menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Hingga Jumat malam belum ada informasi resmi penyebab gagal mendarat pesawat tersebut. Salah satu keluarga penumpang bilang pesawat sempat delay dari pukul 17 sampai berangkat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pesawat awalnya landing 4:30 sore, baru habis itu tertunda berangkat dari sananya tadi dari Makassar jam 8:10 dia sudah naik pesawat. Hampir jam 10 pesawatnya mau landing, ternyata naik ulang, alasannya kilat. Pesawat sekarang dialihkan ke Sepinggan, Balikpapan. Oke. Sampai hari ini belum ada kabar selanjutnya.
Diketahui dari beberapa keluarga yang menjemput, penumpang ada yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada juga yang transit dari Manado, Sulawesi Utara. Hingga Jumat malam, keluarga masih menunggu keberangkatan kembali ke Palu. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Kita ke berita lainnya, Saudara. Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang Partai Hanura se-Sulawesi Tengah pada Kamis siang. Pelantikan sekaligus rapat konsolidasi persiapan pemilihan umum 2029 nanti. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Hanura melalui Wakil Ketua Umum Partai Hanura melantik 52 pengurus DPD Sulawesi Tengah dan ratusan pengurus DPC dari 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Pelantikan dihadiri sekitar 1.500 simpatisan dan undangan dari partai lain. Dalam pelantikan itu, Hanura membawa tagline Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera. Wakil Ketua Umum Hanura Patrice Rio Capella bilang, momen pelantikan itu sebagai bagian konsolidasi tingkat daerah untuk membangun daerah. Konsolidasi ini diharapkan untuk mempersiapkan Partai Hanura menghadapi verifikasi faktual pada tahun 2027 serta pemilihan umum 2029. Hanura merasa bahwa kalau daerah itu makmur, kalau daerah itu dibangun dengan kesungguhan melalui politikal oleh pemerintah, ya, itu kita harapkan bahwa daerah bisa lebih maju daripada hari ini. Dengan majunya daerah, maka Hanura memandang bahwa Indonesia akan lebih maju dari sekarang ini. Oleh karena itu kita mempersiapkan kader-kader kita di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu agar. Senada dengan Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Tengah, sekaligus Wali Kota Palu, Handianto Rashid bilang, langkah konsolidasi ini dinilai penting untuk memperluas basis dukungan dan meningkatkan perolehan suara Partai Hanura pada pemilu 2029. Target suara pastinya kita menargetkan perolehan kursi di semua lini, ya, termasuk DPR RI, ya, karena ini yang menjadi harapan kalau kita ingin apa yang menjadi keinginan partai untuk bisa memberdayakan daerah agar kemudian mengantarkan pemberdayaan yang lebih menyeluruh kepada negeri ini, maka Hanura harus bisa melakukan kursi yang proporsional, yang efektif untuk mengantarkan semangat itu di DPR RI. Selain pelantikan, pengurus yang dilantik akan mengikuti rapat kerja daerah tahun 2026. Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Beni Ramdhani menyinggung soal pembangunan yang tidak merata antara kawasan barat dan timur Indonesia. Hal itu disampaikannya usai mengisi materi pada rapat kerja daerah Partai Hanura di Palu pada Kamis sore pekan lalu. Sekretaris Jenderal Partai Hanura Beni Ramdhani menjadi pemateri dalam rapat kerja daerah Hanura, Sulawesi Tengah. Dalam rakerda tersebut, Beni Ramdhani memberikan penguatan kepada kader partai dan pengurus yang baru dilantik. Ramdhani bilang Sulawesi Tengah punya peran sebagai salah satu Dewan Pimpinan Daerah yang berkontribusi meloloskan Partai Hanura sebagai peserta dalam pemilihan umum tahun 2029 nanti. Ia juga menyinggung soal kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada kawasan timur. Kita tahu bagaimana arah kebijakan negara selama berpuluh-puluh tahun mengalami kekeliruan yang sangat fatal. Pembangunan dikonsentrasikan di daerah barat Indonesia, kemudian timur mengalami ketertinggalan. Padahal fakta objektif membuktikan bahwa wilayah timur ini adalah wilayah yang semua sumber daya alam itu ada di sini. Itulah yang sering disampaikan oleh Ketua Umum. Maka negara tidak cukup hanya berpikir satu kawasan, satu wilayah yang memunculkan ketimpangan di mana ada kawasan barat dan timur Indonesia, ya, kemudian Jawa, luar Jawa, yang ini harus segera diakhiri. Bagaimana cara mengakhirinya? Pusat harus menghargai segala bentuk inovasi orang-orang daerah. Pusat harus memiliki kesadaran ideologis bahwa matahari itu terbit dari timur. Partai Hanura menargetkan kadernya dapat berperan aktif di tiap daerah, sehingga menghasilkan sosok pimpinan dan wakil rakyat dalam membangun kawasan timur Indonesia. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, informasi hadir di Rakernas PSI, Jokowi ajak kader PSI perkuat jaringan luring dan daring. Akan kami hadirkan usai jeda.
Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Dalam rapat kerja nasional PSI di Makassar, mantan Presiden ke-7 Jokowi mengajak kader PSI perkuat jaringan. Tak hanya jaringan langsung, Jokowi berpesan kader partai aktif menjaring warganet karena penguatan jaringan luring dan daring akan memperkuat PSI. Jaga kekuatan partai jadi fokus utama arahan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dalam rapat kerja nasional PSI di Hotel Claro Makassar. Dalam arahannya, Jokowi menyebut penting sekali menjaga hubungan dengan masyarakat. Jokowi ingatkan yang tak kalah penting menjalin hubungan baik dengan warga net. Di zaman serba digital ini, informasi tersebar sangat cepat dan sangat mudah diakses oleh warga net. Kita perlu memperkuat jaringan. Ada dua tempat yang kita perlukan untuk kita perkuat, yaitu jaringan sosial media, perkuat jaringan dengan warga net, perkuat jaringan-jaringan dengan netizen, perkuat jaringan-jaringan online. Yang kedua, memperkuat jaringan luring, jaringan offline, dari kota sampai ke desa. Semuanya harus kita perkuat. Dan yang ini bolak-balik saya sampaikan, perkuat, bangun struktur sampai ke kecamatan, sampai ke desa, sampai ke RT RW. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan Ketua Dewan Pembina, dengan Ketua Umum, Ketua Harian, Sekjen, kapan kira-kira ini bisa kita selesaikan dan harus kita selesaikan. PSI perlu memperkuat jaringan di sosial media dengan warga net dan netizen, selain juga memperkuat jaringan langsung di struktur partai. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Berita lainnya, Saudara, seorang pria nyaris jadi bulan-bulanan warga usai aksi pencuriannya diketahui. Pelaku ditangkap warga dan polisi dari Polsek Kemaraya setelah bersembunyi di plafon rumah warga yang disatroninya. Inilah video amatir warga saat menangkap seorang pria bernama Ayub, usia 31 tahun yang bersembunyi di plafon rumah warga di Jalan Bandang, Kelurahan Sodoha, Kota Kendari. Ayub kepergok dan nyaris jadi bulan-bulanan warga usai menyatroni rumah yang ditinggal pergi pemiliknya. Untungnya anggota Polsek Kemaraya yang mendapatkan laporan langsung cepat bergerak melakukan evakuasi pelaku untuk menghindari amukan warga. Dari aksi pencurian pelaku, beberapa barang berharga milik korban seperti televisi, komputer, serta barang perabotan rumah tangga dan pecah belah disita polisi. Kapolsek Kemaraya Ibtu Busranudin mengatakan modus pelaku yakni menyatroni rumah warga yang ditinggal pemiliknya. Pelaku juga diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama. Barang hasil curian dijual ke penada dan hasilnya digunakan membiayai kebutuhan sehari-hari serta membeli narkoba. Kasus tersebut berawal dari adanya kecurigaan daripada tetangga rumah, ya, melihat ada seseorang yang sedang berada dalam rumah yang sementara penghuninya tidak ada di rumah tersebut, melihat ada seseorang yang sedang berada dalam rumah, kemudian mengintai, ternyata sedang mengambil barang-barang. Dari kejadian tersebut, warga melaporkan ke Polsek Kemaraya. Dengan gerak cepat dari tim yang sedang melaksanakan piket ke TKP dan mencari TSK atas nama A, kemudian yang bersangkutan didapatkan sedang bersembunyi di atas plafon. Polsek Kemaraya masih mengembangkan kasus itu guna mengungkap komplotan lain dari aksi pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam dalam sel tahanan Kemaraya dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi berikutnya, Kodam 14 Hasanuddin memberikan pelatihan penyelamatan diri dari bencana banjir kepada sejumlah jurnalis di Makassar, Sulawesi Selatan. Personil Kodam 14 Hasanuddin pun mempraktikkan bagaimana sebuah tas menjadi pelampung.
Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Nuwoko bersama dengan personil Kodam 14 Hasanuddin memberikan pelatihan bagaimana cara untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir. Personil TNI Angkatan Darat ini mempraktekkan bagaimana membuat pelampung darurat dari kantong plastik dan tas yang sering digunakan sehari-hari. Personil TNI menjelaskan jika terjadi banjir, kita hanya harus menyiapkan kantong plastik besar dan dimasukkan ke dalam tas, lalu kantong plastik tersebut ditiup hingga memenuhi seluruh rongga tas. Lalu tas tersebut sudah bisa digunakan menjadi pelampung. Hal ini pun dapat dilakukan jika terjadi bencana banjir atau kecelakaan kapal. Kemudian pada hari ini, mengingat kita ini sekarang banyak sekali bencana hidrometeorologi, maka kita memberikan sedikit edukasi. Bagaimana untuk mengatasi contohnya banjir, gitu, ya kan? Selama ini banyak yang tanpa perlawanan, mohon maaf saya katakan, padahal sebenarnya tas-tas kita itu bisa digunakan sebagai pelampung darurat yang sudah dicontohkan tadi. Sehingga harapan kita, para awak media ini, pada saat meliput kegiatan bencana yang selalu berisiko, ini risikonya berkurang. Kenapa? Karena kita bisa mengatasi dengan barang-barang yang ada yang sering kita bawa. Hanya dengan bermodalkan mungkin plastik dan sebagainya, tetapi barang itu sudah bisa menjadi pelampung darurat untuk kita. Dan insya Allah akan bisa menyelamatkan jiwa kita. Demikian. Hal ini pun untuk memberikan contoh di lokasi banjir, sehingga diharapkan para awak jurnalis pada saat meliputi kegiatan bencana yang selalu berisiko dapat mengurangi angka risiko terhadapnya. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Piala Asia, Timnas Futsal kalahkan Kirgistan. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. PB Jarum gelontorkan bonus dengan total Rp512.700.000 untuk pebulu tangkis berprestasi sepanjang tahun 2025. Pebulu tangkis muda Salsabila Zahra Aulia ditabiskan menjadi atlet muda terbaik di tahun ular kayu. ...47 pebulu tangkis mendapatkan apresiasi berkat prestasi yang ditorehkan di level nasional, internasional, dan peringkat terbaik BWF. Pada kategori atlet U17 dan U19 yang berjumlah 47 atlet, diberikan bonus dengan total nominal Rp101.700.000. Pasangan ganda campuran Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya mendapatkan apresiasi usai menembus peringkat 15 BWF per 31 Desember 2025. Serta pasangan Bobby Setiabudi melatih Deva Oktavianti yang meraih peringkat 39 BWF per 31 Desember 2025. Sementara Salsabila Zahra Aulia yang bermain di sektor ganda putri dan campuran taruna ditahbiskan menjadi pebulu tangkis muda terbaik 2025. Kembali kepada misi dasar kita adalah regenerasi ya, dan itu acara penghargaan hari ini pun kita lakukan sebagai suatu kesinambungan. Artinya kalau regenerasi kan kita selalu mempersiapkan atlet-atlet pelapis yang bisa bersaing di tingkat dunia untuk kebanggaan Indonesia. Jadi ke depannya juga kita kan selalu melakukan ini secara konsisten dengan harapan kita selalu melahirkan atlet-atlet bulu tangkis Indonesia yang bisa kita sumbangkan ke pelatnas. Dapat apresiasi seperti ini pasti pengen upgrade diri jadi lebih baik dan lebih semangat lagi sih. Terdekat, para atlet U19 di bawah binaan PB Jarum akan mengikuti Seleknas 2026 3 hingga 7 Februari. Disusul sirkuit nasional A, U17, U19, dan Dewasa di Surabaya 13 sampai 18 April. Rini Tadiken, Andika Pratama, Kompas TV Jakarta. Saudara, demi perkuat pembinaan menuju Olimpiade 2028 Los Angeles, PBSI menerima dukungan gimnasium dan sport science dari Kemenpora. Kemenpora dan pengurus pusat PBSI melakukan serah terima alat-alat gimnasium dan sport science di Pelatnas PB Cipayung Rabu pagi. PBSI menerima bantuan peralatan gimnasium senilai 7,9 miliar rupiah, meliputi berbagai perangkat latihan fisik. Sementara pada aspek sport science,
Kemenpora beri bantuan senilai 2,4 miliar rupiah, meliputi perangkat katapult dan kardiopulmonari exercise test. Bantuan ini bukan sekedar pengadaan alat, melainkan bagian dari transformasi sistem pembinaan prestasi. Kita bergerak dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang semakin ilmiah, terukur, dan berorientasi pada long-term athlete development. Sekarang lebih luas, jadi lebih nyaman, lebih enak pastinya untuk latihan. Treadmill lebih banyak, sepeda juga lebih banyak, jadi walaupun bareng-bareng sama sektor lain, jadi nggak bentrok gitu. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas latihan fisik atlet secara menyeluruh. Rini Taniken, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Informasi lainnya, saudara, puas dengan performa Harry Kane, Bayern Munchen akan perpanjang masa bakti sang bomber House Goal. Laskar Bavaria kini tengah menjalin komunikasi untuk membaharui kontrak baru bagi sang kapten Inggris. Hijrah dari Tottenham Hotspur ke Bayern Munchen pada 2023, kontrak Harry Kane akan segera habis pada musim depan. Diikat kontrak hingga 2027, Laskar Bavaria tak mau kehilangan talenta 32 tahun dan ingin segera memegarinya dengan kontrak baru. Sejak mendarat di Allianz Arena, sang bomber House Goal langsung memberikan dampak positif di musim perdana bersama di Rotten. Laki-laki kelahiran London bahkan mampu mempersembahkan trofi Bundesliga Jerman pada musim lalu. Ia semakin spesial karena untuk kali pertama dalam karirnya, sang kapten timnas Inggris meraih gelar mayor di level klub. Sebuah mimpi yang tak pernah mampu direngkuhnya kala masih membela Panji Serdadu dan Lily Whites. Kane menghabiskan diri menjadi top skor Bundesliga sejak datang. Dan pada musim ini, ia telah mempersembahkan 21 gol dalam 19 laga di Bundesliga Jerman. Torehannya masih berpotensi melewati rekor yang diukir Robert Lewandowski mencipta 41 gol dalam satu musim bersama Laskar Bavaria. Total, penyuka nomor punggung 9 telah mempersembahkan 119 gol dari 126 pertandingan bersama Munchen. Di semua ajang pada musim ini, ia sudah mengemas 34 gol dalam 30 laga untuk armada Vincent Kompany. Maka tak heran bila Bayern Munchen tak ingin kehilangan bomber ganasnya dan akan segera memperpanjang masa bakti meski kontrak masih tersisa 1 tahun. Saudara, skuad Garuda Futsal berhasil melaju ke 8 besar Piala Asia Futsal 2026. Kepastian ini didapat setelah armada Hector Souto meraih kemenangan 5-3 dari Kirgistan dalam sebuah laga sengit di Indonesia Arena. Saudara, atlet snowboard Kanada Mark McMorris tahbiskan diri menjadi yang terbaik di festival olahraga ekstrim musim dingin. Mark sukses merebut 12 medali emas pada perhelatan tahun ini. X Games Aspen 2026, festival olahraga ekstrem musim dingin, berlangsung 23 sampai 25 Januari. Event ini digelar di Bottleneck Mountain, Aspen, Colorado, Amerika Serikat. Kawakan Kanada Mark McMorris mengunci gelar juara kategori snowboard slopestyle putra dengan skor 96,33. Ini merupakan gelar slopestyle ke-8-nya, sekaligus menambah koleksi medali emas X Games menjadi 12 keping pada perhelatan tahun ini. Sementara, slopestyle kategori putri menjadi milik atlet Skotlandia, Kirsty Meyer. Atlet 21 tahun mencatatkan prestasi gemilang dengan raihan total 93,66 poin, mengalahkan pesaingnya Naomi Ernst dan Mathilde Germain. Di kategori snowboard knuckle hak putri, Jessica Pertmoter dari Amerika Serikat meraih podium tertinggi. Sementara, Rina Roine-Kengles dari Finlandia tak tertandingi dan merebut kemenangan di kategori putra. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinontoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV.
independen, terpercaya.